Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat pagi teman-teman sekalian untuk kuliah perdana sebagai pembuka pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 24 Februari 2021. Kita awali dan kita buka dengan bacaan doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas terkait dengan etika dan tanggung jawab profesi, mulai hari ini, awal hari ini sampai akhir, 14 kali tatap muka ke depan, atau 16 kali ya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan ilmunya bisa bermanfaat dan menambah hasanah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang belum mengaktifkan video, kami mohon untuk videonya diaktifkan. Ya toh, ini ada lah kelihatan wajah jenengan. Ada 19 siswa yang sudah masuk, 18 yang sudah masuk di dalam ruang kelas Zoom. Ya, ruang kelas Zoom untuk mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum. Ternyata baru bangun tidur Mbak ya. Untuk kuliah pembuka ini nanti sebentar karena jam 9 saya harus sidang di pengadilan ya. Nanti jam 9 saya sidang, ini nanti pembuka, kita sampaikan apa yang dimaksud dengan etika, kemudian tanggung jawab dan profesi. Ini akan kami sampaikan secara lugas dan tegas ya. Karena mata kuliah hari ini terkait dengan profesi, tentunya profesi yang ada hubungannya dengan hukum. Kalau kita berbicara masalah profesi itu kan ada dua ya. Ada profesi biasa, ada profesi luhur ataupun officium noble. Officium nobile. Officium noble itu adalah profesi yang terhormat. Profesi yang terhormat itu berarti memiliki status sosial yang tinggi. Siapa itu? Yaitu adalah para penegak hukum. Nah, para penegak hukum itu siapa? Tentunya jaksa, hakim, advokat, ataupun penasihat hukum, atau notaris, ataupun dokter, guru, dan lain sebagainya. Artinya itu adalah profesi-profesi yang memiliki kode etik, yang memiliki etika, attitude, moral, yang akan mengatur terkait dengan tingkah laku yang sedang dijalankan oleh para profesi tersebut. Baik, sebelum itu tentunya untuk kuliah yang pertama ini kita harus kontrak kuliah ya sebenarnya. Kontrak kuliah karena kita sistem perkuliahan ke depan, mulai hari ini ke depan ini tentunya masih daring ya. Kita menggunakan Zoom ataupun medsos lah. Tapi saya ingin ngobrol dengan jenengan, kita kuliah ini enaknya pakai apa, Mbak? WA group atau kalau yang dari kampus seperti learning management system itu kan belum bisa ya. Ya, belum bisa ya. Artinya jenengan kan belum bisa mengakses ya di situ ya. Halo teman-teman sekalian. LSM itu loh, LMS ya, Learning Management System ya, yang dari kampus. Memang ke depan kita wajib menggunakan LMS, aplikasi kuliah daring yang dibuat oleh kampus. Jadi nanti mahasiswa bahkan dosen wajib menggunakan sistem itu. Jadi nanti tidak menggunakan Edmodo, Classroom, ataupun aplikasi yang lainnya. Artinya aplikasi yang dipakai oleh perguruan tinggi seperti Uniska yaitu LMS, Learning Management System.
Nah, karena apa? Nanti di dalam learning management system itu kan fasilitas ataupun menunya itu komplit. Ada tugas, ada kisi-kisi, kemudian topik, judul mata kuliah yang akan disampaikan apa, realisasi pembahasan. Tinggal ngupload di situ, nanti mahasiswa tinggal melihat. Itu LMS atau Learning Management System yang dibuat oleh Uniska Kediri. Jadi ke depan nanti untuk aplikasi yang digunakan oleh dosen itu ada keseragaman. Itu ya. Monggo ini saya tawarkan ke jenengan atau kita sementara pakai Zoom ya. Pakai Zoom atau nanti pakai WA cukup atau gimana, Mbak? Saya manut sampean. Pakai Zoom juga nggak apa-apa, Pak. Pakai Zoom, Mbak Tifalia, nggih. Dan ini saya rekod, nanti bisa dicek di Zoom ya. Nanti absennya bisa absen di YouTube boleh. Baik kalau lewat Zoom, karena untuk yang lainnya kita menyusul ya nanti Mbak ya, berjalan. Kita langsung ke materi saja ini. Nah ini materinya tentang etika dan tanggung jawab profesi. Nama saya ini Mbak ya, Huzaimah Al-Ansori. Saya bukan cewek tapi cowok. Etika itu sama dengan moral, Mbak. Ini ya. Yang berasal dari bahasa Yunani, cara berpikir, kebiasaan. Perasaan, sikap, karakter, watak, kesusilaan. Ini ya, seperti dosen, seperti saya ini harus punya etika. Karena dosen itu kan menjadi suri tauladan, menjadi acuan bagi para mahasiswa. Guru juga demikian. Tapi yang kita bahas hari ini adalah menyangkut tentang etika profesi. Jadi setiap profesi itu harus punya pertanggungjawaban, baik secara moral, baik secara hukum, atau yang lain sebagainya. Kalau tanggung jawab secara hukum berarti nanti bagi orang yang memiliki profesi seperti notaris ataupun advokat ketika dia melanggar kode etik atau sikapnya itu bertentangan dengan undang-undang, maka dia harus siap untuk menerima sanksi. Sanksi. Advokat itu ada sanksinya, Mbak. Misalkan ada pengadu ya, berarti ada teradu. Mengadunya kemana kalau advokat itu? Di sana ada Dewan Kehormatan Advokat. Polisi juga demikian. Misalkan ada oknum polisi yang melanggar kode etik. Lah, lapornya di mana, Mbak? Di Propos. Ini ada beberapa kasus yang saya tangani terkait dengan oknum polisi ya, telah melakukan penggelapan. Jadi tidak kemudian langsung saya proses secara hukum pidana umum menggunakan penggelapan, pasal penggelapan ataupun penipuan, tapi kami laporkan di Propos. Propos itu adalah memiliki kewenangan untuk menangani oknum ataupun anggotanya yang melanggar kode etik seperti itu. Untuk pengertian etika menurut para ahli ya, itu jenengan bisa membaca yang namanya etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral ya yang menjadi pegangan atau pedoman bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Ini kalau kita bahas masalah definisi tentang masalah etika ya banyak sekali. Intinya etika itu adalah akhlak gitu loh, Mbak. Ada etika merupakan studi tentang prinsip moralitas atau moral. Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Dan seterusnya ya. Sebenarnya gini, untuk masalah etika dan tanggung jawab profesi, itu sebenarnya sama dengan kode etik profesi hukum. Jadi enaknya ngomong enten, Mbak. Setiap profesi, baik advokat, notaris, hakim, jaksa, itu semuanya memiliki kode etik. Di dalam kode etik juga mengatur tentang masalah beberapa sanksi. Jadi misalkan ada hakim melanggar kode etik, maka nanti boleh dilaporkan.
Kemana? Ke Komisi Yudisial juga bisa. Advokat melanggar kode etik, maka juga bisa dilaporkan seperti tadi yang saya sampaikan. Di mana? Di Dewan Kehormatan Advokat. Dewan Kehormatan Advokat itu ada di tingkat daerah atau provinsi, dan nanti bandingnya di mana? Di pusat Jakarta sana, di DPN Pradi. Notaris juga demikian, polisi juga demikian, kemudian dokter juga demikian. Jadi di dalam profesi yang officium-nable ya, profesi yang luhur, bukan profesi yang biasa. Profesi biasa itu seperti apa? Petani, kemudian kuli. Yang namanya profesi itu kan banyak, tapi profesi-profesi yang kita bahas yang ada hubungannya dengan kode etik ini adalah profesi-profesi yang ada hubungannya dengan masalah hukum. Seperti tadi yang saya sampaikan, notaris, kemudian hakim, jaksa, advokat. Karena apa? Semua itu termasuk para penegak hukum. Officium-nable ya, profesi luhur gitu loh maksud saya. Kemudian kode etik ini ya, perwujudan etika dalam bentuk aturan atau kode tertulis secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum. Seperti Perhimpunan Advokat Indonesia ini memiliki kode etik. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Itu membahas tentang masalah kode etik bagi atau khusus untuk advokat ataupun penasihat hukum. Perlu saya sampaikan, advokat ataupun penasihat hukum itu juga termasuk penegak hukum, Mbak ya. Jadi advokat pun memiliki kode etik. Lah advokat itu termasuk pekerjaan yang luhur ataupun officium nobile, officium nobile. Itu artinya adalah profesi yang berwibawa, profesi yang terhormat. Kenapa advokat dikatakan officium nobile? Karena advokat itu sama seperti hakim, jaksa, kemudian polisi, dan seperti penegak hukum yang lainnya. Sama-sama dalam arti penegak hukum. Cuma yang berbeda adalah tupoksinya saja. Kalau advokat itu adalah membela bagi para pencari keadilan, kalau hakim itu yang menghakimi, yang mengadili, yang memutuskan, kalau polisi itu kan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Gitu. Kalau jaksa adalah yang mencari pasalnya, yang menuntut. Kemudian kalau advokat adalah yang membuat pembelaan ataupun pledoi seperti itu. Nah, keempat itu maka perlu adanya kode etik. Seperti ini Mbak ya bukunya Mbak ya. Ini saya punya buku tentang kode etik profesi hukum. Kode etik profesi hukum ini di dalamnya menyangkut undang-undang yang mengatur tentang kode etik ya, undang-undang kode etik bagi polisi, bagi hakim, jaksa, dan advokat ataupun penegak hukum. Nah ini. Silakan jenengan beli di Togamas ada ataupun di Gramedia atau di toko-toko buku yang lain. Kemudian ini maksud dan tujuan kode etik itu apa? Itu silakan jenengan baca. Tujuannya adalah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Karena profesi yang luhur, profesi yang official-nable itu kan memiliki status sosial yang luar biasa. Maka kalau tidak dilandasi dengan akhlak, etik, attitude yang baik, ya nanti akan menjadi semacam omongan masyarakat. Misalkan dosen ya, dosen itu kan status sosialnya kan tinggi, ya Mbak ya. Guru itu status sosialnya tinggi, walaupun toh bayarannya kecil. Tapi perlu juga yang perlu namanya kode etik bagi guru.
Kemudian karakteristik kode etik ini merupakan produk terapan sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atau suatu profesi tertentu. Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti kode etik advokat itu sampai hari ini memang belum ada perubahan, tapi tidak menutup kemungkinan juga masalah aturan kode etik bisa dirubah. Misalkan ada advokat yang obstruction of justice ya, atau melanggar undang-undang. Ini singkat saja, silakan jenengan baca saja, Mbak. Kemudian profesi ya, yang namanya profesi itu adalah pekerjaan tetap ya, sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu. Saya kira kalau profesi itu kan perlu adanya pendidikan yang luar biasa. Seperti advokat, syaratnya sesuai dengan undang-undang, advokat itu syaratnya harus sarjana hukum. Setelah sarjana hukum, kemudian harus mengikuti pendidikan PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Selama berapa tahun? Tidak butuh tahun, Mbak, tapi bulan. Cukup 2 bulan untuk PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah itu, mengikuti ujian UPA yang diselenggarakan oleh DPN Pradi Jakarta. Seluruh Indonesia ya, ujian UPA. Bayar itu Mbak, bayar 2,5 juta. Setelah UPA kemudian magang 2 tahun di kantor advokat yang terdaftar. Setelah magang 2 tahun kemudian mengajukan pengambilan sumpah di pengadilan tinggi sesuai KTP wilayah hukumnya. Bayar lagi itu 4 juta. Jadi ingin menjadi seorang advokat itu kita butuh biaya 10 juta. Mulai pendidikan advokat, kemudian UPA, magang, dan sumpah. Kalau pendidikan advokat sekarang biayanya sekitar 5,5 juta ya. Seperti itu. Karena advokat termasuk officium. Ini seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa profesi itu ada yang biasa, ada yang luhur. Kalau luhur itu ya officium noble. Officium noble ya. Officium noble. Ini dituntut moralitas yang tinggi. Syarat untuk menjadi profesi luhur ataupun officium noble. Ini memiliki landasan intelektualitas, memiliki standar kualifikasi, pengabdian pada masyarakat, mendapat penghargaan di tengah masyarakat, memiliki organisasi profesi seperti advokat. Advokat itu memiliki organisasi namanya PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Dokter juga memiliki organisasi, namanya apa? IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Notaris juga punya organisasi, gitu. Advokat punya organisasi, dan sekarang alhamdulillah sudah punya payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi mulai pengangkatan, kemudian kode etik ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Profesi sudah, kemudian tanggung jawab. Kalau kita berbicara tentang masalah etika dan tanggung jawab profesi. Tanggung jawab ini ada 3 hal ya yang perlu kita pahami, yaitu mendapat kepercayaan merupakan kehormatan, merupakan amanah, terdapat 3 macam, yaitu adalah tanggung jawab moral, TJM, tanggung jawab teknis profesi, kemudian tanggung jawab hukum. Ini hubungannya dengan masalah sanksi. Karena setiap kode etik, semua profesi itu pasti ada sanksi. Sanksinya berupa apa? Ya nanti bisa diberhentikan. Kalau sanksi paling berat nanti ya sanksi berupa dipecat. Kemudian penjelasan tentang tanggung jawab moral ini. Tanggung jawab moral yaitu tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai atau norma. Kalau nilai itu kan nilai yang baik ya. Norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan dengan kode etik profesi. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kode etik profesi tentang hukum, semua penegak hukum itu ada kode etiknya yang bisa bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan.
Nah, wujud tanggung jawab moral secara pribadi itu ya berarti kesadaran hati nurani. Noto akhlak, Mbak, enak. Attitude, wujud tanggung jawab moral secara kelembagaan ini ya, sanksi organisatoris dari lembaga yang bersangkutan. Baik advokat, notaris, hakim, maupun dokter ya. DJM menjadi tanggung jawab hukum bila nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diangkat dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian tanggung jawab teknis profesi ini ya, yaitu merupakan tuntutan bagi aparat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik yang bersifat umum maupun ketentuan khusus yang berlaku dalam lembaga yang bersangkutan. Sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan secara teknis profesional adalah penilaian atas kemampuannya. Kemudian tanggung jawab hukum ini ya, tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum. Wujud pertanggungjawaban hukum adalah berupa sanksi. Ini aparat penegak hukum ya bisa polisi, jaksa, ataupun hakim. Nah, contoh kasus yang melanggar kode etik yang dilakukan polisi, hakim, jaksa ini banyak sekali ya. Bahkan advokat pun yang melanggar kode etik juga banyak. Ada beberapa advokat yang menyerang hakim. Advokat itu secara kode etik kan tidak boleh menyerang hakim, Mbak. Advokat tidak boleh menyerang sesama advokat. Walaupun toh debat, engkel-engkelan, tapi tidak boleh nyerang pribadinya. Atau nyerang hakim itu tidak boleh. Itu melanggar kode etik. Kemudian pembahasan kita ke depan, itu tadi adalah merupakan pengantar terkait dengan mata kuliah etika dan profesi, etika dan tanggung jawab profesi. Jadi ruang lingkup perkuliahan kita ke depan, nanti kita akan membahas tentang masalah aturan-aturan ataupun kode etik untuk advokat ataupun penasihat hukum, kode etik profesi polisi, kemudian hakim, jaksa, pegawai pemasyarakatan, notaris, KPK, panitera, dan jurusita, arbiter, dan mediator ya, intelijen negara, notaris, dokter, guru, dosen, akuntan, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ruang lingkup perkuliahan kita ke depan nanti. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen nanti silakan jenengan absen di YouTube, Mbak ya. Nanti ini kami upload di YouTube dan bukan jenengan absen di sana, tulis NPM kemudian nama jenengan yang lengkap. Seperti itu, nggih. Nggih. Ya, Pak. Sekian, terima kasih. Saya mau ke pengajian. Semoga kalian semua sukses, nggih. Selalu sehat, sukses. Assalamualaikum. YouTube-nya apa, Pak? YouTube-nya apa? Nanti saya share, nggih. Siap.